Mengapa kita tidak perlu terlalu merisaukan masa depan? Terkadang kita terlalu takut dan risau dengan masa depan. Akan jadi apa? Akan seperti apa? Apakah kita masih bertahan? Bagaimana kehidupan saya? Dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Pernah ngerasain seperti itu nggak, teman-teman? Pernahkah teman-teman menyadari bahwa terkadang terlalu merisaukan masa depan dapat membuat kita terdemotivasi, skeptis, khawatir, dan takut? Nah, di sini saya ingin membacakan sebuah cerita yang mungkin bisa mencerahkan teman-teman untuk tidak lagi merisaukan atau mengkhawatirkan masa depan. Tolong disimak ya. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang kisah raja dan peramal. Alkisah, di suatu negeri yang kaya dan makmur, hiduplah seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Kehidupan raja dan keluarganya sangat baik dan indah, dan sangat berkecukupan. Memiliki permaisuri yang cantik, dayang-dayang yang sigap, dan tahta yang terbuat dari emas. Wow, begitu sangat makmur kerajaan tersebut. Namun, sayangnya, sang raja ini belum memiliki anak. Raja begitu sangat sedih memikirkan sang pewaris nantinya. Suatu ketika, raja mengundang sang peramal ke istana. Raja bertanya kepada peramal, "Wahai peramal, apakah kau dapat membantu memecahkan kegelisahan hatiku?" Tanya raja dengan tegas. Peramal membuka lilitan kain yang terbuat dari kulit domba. Nampak bola kristal yang menyala-nyala. Peramal terdiam, kemudian berkata, "Paduka Raja, saya hanya dapat menjawab 2 pertanyaan dari Paduka." Sang raja mengangguk tanda mengerti. Raut muka raja sangat sedih. Kemudian raja mulai mengajukan pertanyaan kepada peramal. "Wahai peramal, sepertinya aku dan istriku mandul dan tidak akan pernah memiliki anak. Lantas, siapa yang akan menggantikan menjadi raja? Sedangkan umurku sudah mulai tua, peramal." Peramal itu melihat bola kristal di tangannya dan selepas itu menjawab, "Ada seorang anak yang akan lahir di luar istana. Kelak, dia akan menjadi seorang raja yang bijak dan memimpin negeri ini," jawab peramal dengan lugas. "Kapan anak itu lahir?" tanya sang raja. "Anak yang gagah, tampan, serta kuat itu akan lahir tepat di bulan purnama tahun depan," jawab sang peramal. Wajah sang raja seketika merah padam. Terlihat amarah di sana. Kenapa bisa seorang anak yang lahir di luar istana dapat menjadi seorang raja dan menggantikan posisiku? Suara raja mengeras. Peramal itu terdiam dan berkata,
"Maaf Paduka Raja, saya hanya dapat menjawab 2 pertanyaan dari Paduka," kata peramal sambil mengundurkan diri untuk keluar dari ruangan raja. Nah, selepas bertemu peramal, sang raja mulai berubah menjadi gelisah, pendiam, dan khawatir, teman-teman. Tugas-tugas kerajaan mulai terabaikan. Raja mulai mengurung diri di kamar berhari-hari sambil memikirkan perkataan-perkataan dari peramal. Sang raja memikirkan tentang siapa anak itu. Kenapa bukan dari benih raja? Dan kenapa harus rakyat jelata yang menduduki tahta kerajaan ini? Semua pikiran-pikiran tersebut membuat risau dan gundah gulana sang raja. Karena termakan berbagai pikiran-pikiran dan perkataan peramal, raja mulai jatuh sakit. Raja mulai mengalami depresi. Badan raja tinggal kulit dan tulang saja. Beliau begitu amat kurus. Dan raja terlalu risau dengan ketakutan dan masa depan pengganti tahta kerajaan raja. Pada suatu pagi, permaisuri menemukan raja telah meninggal. Raja telah meninggal dalam tidurnya. Raja meninggal dengan segala tanda tanya, kerisauan, kegelisahan, dan pikiran-pikiran negatif. Tepat 8 bulan setelahnya, pada bulan purnama di tahun berikutnya, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki tampan dan gagah di luar istana. Bayi tersebut lahir di kereta saat permaisuri sedang dalam perjalanan keluar kota. Seperti sang peramal katakan, pengganti raja akan lahir di luar istana. Namun sayangnya, waktu itu raja hanya memiliki 2 pertanyaan, dan pertanyaan terakhir itu belum terjawab oleh peramal. Raja langsung berasumsi bahwa anak yang lahir di luar istana adalah rakyat jelata dan bukan keturunan bangsawan. Dan raja tidak pernah melihat kelahiran buah hati yang selalu ditunggu-tunggu semasa hidupnya. Raja meninggal karena kerisauannya sendiri. Asumsi raja tentang kemandulan itu salah, teman-teman. Raja hanya kurang bersabar dan terlalu memikirkan tentang masalah yang ada, sehingga melupakan esensi dari sebuah masa depan. Nah, dari cerita tersebut dapat kita petik sebuah ibrah atau pembelajaran, teman-teman, bahwa memiliki kekhawatiran berlebih itu tidak baik dan mampu membunuh pelan-pelan sel sehat di dalam otak lo dan berakhir dengan depresi. Sama seperti masa depan itu misteri, teman-teman. Tidak ada yang akan tahu nantinya seperti apa. Biarkan tetap menjadi sebuah misteri. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengejar masa depan itu dengan baik dan sukses. Membuat pencegahan dengan list of action untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Sudah, itu dulu pokoknya. Tidak perlu risau, tidak perlu gelisah, apalagi sampai kita khawatir dan depresi memikirkan masa depan. Sabar, resisten, dan lakukan yang terbaik menurut versi kita masing-masing.
Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kalau menurut teman-teman bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya.